Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Rizky Purwantoro, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Hubungan Industri. Perkenalkan, nama saya Mas Nabila. Di sini saya dari kelas K221 MNR. Di sini saya juga akan mempresentasikan materi mengenai status hukum, hak, dan kewajiban tenaga kerja asing di Indonesia. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama status hukum tenaga kerja asing di Indonesia, yang kedua mengenai hak tenaga kerja asing di Indonesia, yang ketiga mengenai kewajiban tenaga kerja asing di Indonesia, yang keempat konsekuensi pelanggaran kewajiban tenaga kerja asing di Indonesia, yang terakhir yaitu ada beberapa contoh pelanggaran kewajiban tenaga kerja asing di Indonesia. Pembahasan pertama yaitu mengenai status hukum tenaga kerja asing di Indonesia. Tenaga kerja asing atau TKA adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Status hukum TKA di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia wajib memiliki izin kerja. Izin kerja adalah izin yang diberikan kepada tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Pada pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa izin kerja diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengatur lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hak-hak tenaga kerja asing di Indonesia. Meskipun bekerja di negara asing, tentu saja tenaga kerja tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja dan pemerintah Indonesia. Hak-hak ini dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Konvensi Organisasi Pemburuhan Internasional atau ILO yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Berikut ini adalah beberapa hak utama yang dimiliki oleh tenaga kerja asing di Indonesia beserta penjelasannya. Yang pertama ada hak atas kesempatan dan perlakuan yang sama. TKA tidak boleh didiskriminasi berdasarkan kebangsaan, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, keyakinan, atau status sosial lainnya. Dan TKA berhak atas kesempatan yang sama dalam hal penerimaan, upah, pelatihan, promosi, dan pengakhiran hubungan kerja. Yang kedua yaitu ada hak atas upah dan tunjangan yang layak. TKA berhak atas upah minimum yang berlaku di Indonesia berdasarkan jenis pekerjaan dan lokasi kerja. Yang ketiga yaitu ada hak atas kondisi kerja yang layak. Artinya TKA berhak atas tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk gangguan, pelecehan, dan kekerasan. Dan TKA berhak atas jam kerja yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TKA juga berhak atas cuti dan libur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat ada hak atas kebebasan bersertifikat dan mengeluarkan pendapat. TKA berhak untuk mendirikan atau bergabung dalam organisasi serikat pekerja. TKA juga berhak untuk mengeluarkan pendapat dan menyampaikan keluhan tanpa rasa takut akan tindakan balas dendam. Yang terakhir yaitu ada hak atas perlindungan hukum dan keadilan. TKA berhak atas akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang sama dengan warga negara Indonesia.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban tenaga kerja asing di Indonesia. Tenaga kerja asing memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penempatan tenaga kerja asing. Berikut ini ada beberapa kewajiban TKA di Indonesia. Yang pertama yaitu memiliki izin kerja. TKA wajib memiliki izin kerja yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Izin kerja dapat diperoleh melalui sistem online perizinan berusaha atau OSS. Yang kedua yaitu mematuhi ketentuan ketenagakerjaan. TKA wajib mematuhi ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga yaitu membayar pajak dan iuran jaminan sosial. TKA wajib membayar pajak dan iuran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat yaitu melakukan alih teknologi dan alih keahlian. TKA yang bekerja di bidang tertentu yang memerlukan alih teknologi dan alih keahlian wajib melakukan alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja Indonesia. Yang terakhir yaitu meninggalkan Indonesia setelah masa kerja berakhir. TKA wajib meninggalkan Indonesia setelah masa kerja berakhir. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsekuensi pelanggaran kewajiban tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing yang melanggar kewajibannya dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada TKA yang melanggar kewajibannya meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, pencabutan izin kerja, dan pengembalian ke negara asal. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada tenaga kerja asing yang melanggar kewajibannya meliputi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan yang paling banyak 1 miliar. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus pelanggaran kewajiban tenaga kerja asing di Indonesia. Pada tahun 2022, seorang TKA asal Cina ditangkap oleh aparat kepolisian karena bekerja di Indonesia tanpa izin kerja. TKA tersebut berinisial L dan ditangkap di sebuah pabrik di Jawa Barat. L mengaku telah bekerja di pabrik tersebut selama 6 bulan tanpa memiliki izin kerja yang sah. Ia mengaku direkrut oleh seorang agen tenaga kerja ilegal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menindak tenaga kerja asing ilegal. Yang kedua, pada tahun 2022, seorang TKA asal Vietnam ditangkap oleh aparat kepolisian karena melakukan tindak pidana perdagangan orang. Nah, TKA tersebut berinisial N dan ditangkap di sebuah rumah di Jakarta. N mengaku telah memperdagangkan 5 orang warga negara Indonesia ke Tiongkok. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memberantas perdagangan manusia atau orang. Pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja Indonesia dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk yang menontonnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan silakan tinggalkan komentar di bawah untuk kritik dan sarannya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.